arkanu shaumi isnan, rukun-rukun puasa. 2. Yang pertama niyah. Sawan kana fardhan nafla. Apapun puasanya harus niat karena ini ibadah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Wa tajibun niyatu likulli yaum. Niatnya harus setiap hari. Ya. Niatnya harus setiap hari. Ya, seperti itu. Wala yakfi anin niyati atas sahuru. Ini masalah penting, Pak. Betul, kita sering dengar ya. Masa ada orang sahur itu enggak untuk puasa? Sahur ya mesti untuk puasa. Tetapi dikatakan sahur itu bukan niat. Karena niat itu ibadah. Harus ada niat sendiri walaupun cuma 5 detik. Karena ini beda. Sahur ibadah, niat ibadah. Maka dan ini ibadahnya beda. Sahur itu ibadah fi'liyah, ini ibadah qalbiyah. Ini namanya niat, ini namanya jelas beda sekali. Maka apapun itu, ya, sahur itu tidak menjadi wakil atas niat puasa. Ya kalau niat pas sahur nggak apa-apa. Pas makan hatinya niat nggak apa-apa. Tapi sahur belum niat. Kan saya udah sahur lah, itu betul niat. Ya, seperti itu. Jadi ini ibadah yang berbeda, makanya harus niat sendiri. Baik. Wa tajibun niyatu likulli yaumin. Ya, karena setiap hari itu adalah ibadah mustaqillah, seperti itu. Tapi disunahkan tetap kita di awal bulan itu nawaitu, misalkan ini kan besok pagi ini, besok sahur kita, ini masih Sya'ban, malamnya kita disunahkan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati imanah tasalan fardhon lillahi ta'ala. Terus nawaitu shauma syahr atau nawaitu shauma 30 yauman fardhon, itu juga disunahkan. Sehingga ketika suatu hari di 30 hari kita lupa niat, puasa kita minimal sah menurut Malikiyah, yang membolehkan niat di awal. Ya, jadi secara wajib tetap setiap hari, tapi disunahkan di hari pertama itu niat untuk 30 hari. Jadi 2 niatnya, niat untuk besok sama niat untuk 30 hari. Paham ya? Itu di bawah disebutkan itu. Taib. Mazhab Imam Malik. Faedah kedua, kalau kita mati di hari kedua Ramadan, kita dapat pahala 30 hari. Nah, itu faedah kedua. Kalau kita niat untuk 30 hari. Al-farqu baina niyati shaumil fardhi wa niyati shaumin nafli. Ini perbedaan. Niat shaumul fardhi yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi. Niyatu shaumin nafli yadkhulu waqtuha min ghurubi syamsi. Sama. Baik. Ila tulu'il fajri fayajibu tabid. Wa yastamiru ila zawal fala yajibu tabid. Kita puasa sunnah, ikhwah. Kita misalkan mau Senin Kemis. Besok misalkan Kemis ya. Kita niat besok jam 11 siang boleh. Selama dari subuh sampai jam 11 belum makan, belum minum, belum jima. Ya, misalkan bangun subuh, salat subuh, enggak ada makanan, tidur lagi. Bangun jam 11, mau minum, gak ada minum, kan puasa aja lah. Zuhur, tidur lagi sampai asar, tidur lagi sampai maghrib. Gak apa-apa. Ya, bangun, tidur lagi, ya kan. Itu sah, karena puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, harus dari malam. Yajibu ta'yinu ka Ramadan, au kafara, au nadrin, au qadha. Harus ditakyin. Saum, niat puasa wajib kafara, niat puasa wajib nadar, niat puasa wajib qadha, harus ditakyin. Kalau sunnah, la yajibu ta'yin. Illa in kana shaumu muaqqat. Shaum yaum Arafah. Shaum sitah min Syawal. Shaum Senin Kemis, Senin Kemis ini ditakyin. Karena dia seperti sholat sunnah yang punya waktu khusus. Tetapi kalau sholat sunnah mutlak atau shaum mutlak, itu yang penting. Nawaitu shaum lillahi ta'ala. Wala yajuz an yajma' baina shaumi fardhaini fi yaumin wahid. Enggak boleh antum Ramadan ini saya niatkan Ramadan ini plus nazar. Ramadan hanya Ramadan, enggak boleh digabung nazar. Ya juzul jam' baina shaumi naflaini fa akthar bi niyatin wahidah. Ini awal benda khilaf, tapi ini dibolehkan. Yaitu misalkan puasa 6 Syawal bertepatan dengan Senin. Sekalian Senin boleh, niatnya 2 boleh, tapi kalau wajib nggak boleh.
Baik. Kemudian wa yasihu an yanwiya fi shaumi nafli ba'da tulu'il fajri walakin bi syartain an takuna niyatu qabla zawal qabla dukhuli waqti dhuhri. An la yata'ata itu artinya mengkonsumsi. An la yata'ata syai'an minal mufattirat min tulu'il fajri ila waqti niyah. Dari waktu subuh sampai waktu antum niat puasa sunnah tadi itu tidak boleh mengkonsumsi pembatal puasa. Kama qala sahibu safwati zubat wa syartu nafli niyatun lisaumi qabla zawaliha likulli yaumi wa in yakun fardhan syaratna niyatah qad uyyinat min lailihi mubayyatah itu artinya tabyid di malam hari. Akmalun niyah an yatalaffadha mustahdiran biqalbi, menggabungkan antara lafaz dan hati, tujuannya enggak ada waswas. Qat'an lil waswasah, menghalangi adanya waswasah ataupun ragu. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahr ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mas'alatun fi ayyi suratin yasihhu shaumu nafli bi niyatin ba'da tulu'il fajri ma'a tanawuli syai'in minal mufattirati qabla niyah. Ini kayak teka-teki ini. Kapan kita boleh puasa sunat? Padahal niatnya itu jam 9 pagi misalkan. Sementara dari jam 9 sampai dari setelah subuh sampai jam 9 kita telah melakukan pembatal puasa. Walaupun seperti itu, kita tetap boleh puasa sunnah. Ini teka-teki. Jawabannya ada tadi. Suratuhu idza kana min ajatihi an yasuma yauman muayyanan kal Itsnin aw Arafah. Dia punya kebiasaan puasa Senin, puasa Arafah. Fanasiya dzalikal yaum. Terus dia lupa hari itu. Akhirnya hari itu dia lupa kalau Senin dia tetap makan. Wa ba'da dzalika tadzakkara annahu yaumul Itsnin aw Arafah. Fayasihu an yanwiya shaum bisyarti an yakuna qabla zawal. Ini penting sekali. Misalkan yang biasa puasa Senin, ya pagi makan banyak, jatahnya temennya dimakan juga. Terus lupa, hari Senin kan anak puasa Senin biasanya. Ya sudahlah, saya niat puasa. Lah itu boleh. Nah, itu. Lupa tapi ya. Kalau ingat ya enggak. Lupa. Ya, syaratnya lupa. Seperti itu. Hadhil mas'alah dzakaraha ba'dul fuqaha walakin Ibnu Qasim itu Al-Abbadi. Inna shauma la yasih. Beliau mengatakan menurut Ibnu Qasim ini khilafiyah artinya. Yasih aja lah apa-apa. Seperti itu. Artinya innasya ya. Biar tetap puasa. Ar-ruknu tsani tarku mufattir. Mufattir artinya pembatal. Dzakiran dengan syarat ketika dia melakukan pembatal itu dzakiran, ingat, enggak lupa. Mukhtaran, sukarela tidak terpaksa. Ghaira jahilin ma'dzur, tidak orang yang tidak tahu hukum, dia orang yang tahu hukum dan tidak ada udzur. Fala yabtulu shaumuhu idza aftara nasiyan au mukrahan au kana jahilan ma'dzuran bijahli. Jahilan yang diudzur karena kejahilannya, yaitu man nasya'a ba'idan anil ulama wa man kana qariba ahdin bil Islam. Orang yang tinggal di pedalaman tidak ada ulama, atau orang yang baru masuk Islam enggak tahu kalau puasa itu enggak boleh minum. Dia taunya puasa itu enggak makan, tapi dia minum. Enggak tahu dia, baru masuk Islam. Atau misalkan dia tidak ada ulama, enggak ada masalah. Ya, seperti itu. Wujubu shaumi Ramadan, yajibu shaumu Ramadhana bi ahadi umurin khamsatin. Ithnani ala sabilil umum ay yajibani 'alal jami' idza thabata dzalika indal qadhi. Jadi ada 5 perkara ini disebutkan di Safinatun Najah nih. Ma'ruf ya. Kapan sabit puasa Ramadan? Kaifa yasbutu syahrul Ramadan? Bagaimana ditetapkan hilal Ramadan? Sidang isbat itu loh. Ya. Untuk menetapkan itu Ramadan ada 5 cara. 2 cara ini kalau sudah ditetapkan maka semua warga wajib puasa, tidak hanya 1-2 orang. Tapi 3 cara sisanya itu khusus sifatnya. Wajib bagi sebagian dan enggak wajib bagi yang lain. Tapi kalau 2 cara, yang pertama wajib bagi semua. Kalau ini terjadi. Yang pertama adalah
Wa thalathatun ala sabilil khusus ay ala afradin maksusina kama sayati. Baik. Falladhi ala sabilil umum. Yang pertama, bistikmali Sya'ban 30 yauman. Kalau sudah terjadi 30 hari Sya'ban, enggak ada 31 Sya'ban. Mesti besoknya harus puasa semuanya. Semuanya satu negara. Semuanya. Nah, karena ini pasti Ramadan. Yang kedua, biru'yatil hilal bisyahadati adli syahadah. Kenapa dinamakan adli syahadah? Adli syahadah itu ada adlu riwayah, adlu syahadah. Adlu syahadah itu harus laki-laki dan tidak boleh budak. Kalau adlu riwayah, perempuan, budak yang bertakwa, itu namanya adlun, tapi adlu riwayah. Disyaratkan adlu syahadah, harus laki-laki dan nggak boleh budak. Jadi ada yang menyaksikan hilal dan diterima qadhi, dan qadhi memutuskan dengan penglihatannya hilal si fulan tadi, yang adlu syahadah tadi, maka wajib semuanya berpuasa. Taib. Wa huwa alladhi tatawaffaru fihi syurutus syahadah wa hiya an yakuna dzakaran hurran rasyidan. Hurran rasyidan. Rasyidan ini artinya mumayyizan, balighan, aqilan, afanya. Rasyid ini artinya balik. Ya, balik di sini. Dza muru'atin. Balighan aqilan, enggak majnun. Rasyidan ini balik aqil. Dza muru'atin, yaqidhan. Yaqidhan itu artinya tidak mughfal, tidak error otaknya. Natiqan, tidak bisu. Sami'an, basiran, walam yartakib kabiratan, walam yusirru ala saghiratin, au asarra ala saghiratin, wa ghalabat ta'atuhu ala ma'asih. Ini ala sabilil umum ini. Makna ala sabilil umum, yajibu shaumu ala jami' ahli tilkal baldati wa man wafaqahum fil matla'. Ya. Ai tulu'is syamsi wa ghurubih indal Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, apa artinya satu matla'? Satu matla' artinya waktu terbitnya matahari itu jamnya sama, dan waktu tenggelamnya matahari jamnya sama. Maka semua tempat yang waktu terbit dan tenggelamnya sama itu dihukumi satu matla'. Maka apabila misalkan Simo dan Temanggung itu terbit mataharinya sama, maka ketika sudah ru'yah di Simo, Temanggung harus puasa walaupun pendung sana, karena terbit matahari dan tenggelamnya sama. Matla'. Ya, artinya satu dalam terbit dan tenggelam. Indal Imam Nawawi. Wa indal Imam Rafi'i, tentu yang muktamad Imam Nawawi. Yajibu ala kulli baldatin la taqut anha masatul qasri. Imam Rafi'i tidak memakai matla', pakai jarak qasar. Ya, seandainya dilihat di Bandung, maka yang selain Bandung, tetapi dari Bandung jaraknya di bawah 82 kilo dari arah manapun, nah itu ikut wajib juga. Ya, tapi Imam Nawawi ini yang utama. Walladzi ala sabil khusus thalathah. Subutul Ramadan, wajibnya puasa tetapi ala sabil khusus, tidak semua warga diwajibkan. Ada 3. Yang pertama, biru'yatil hilal fi hakiman ra'ahu wa in kana fasiqan. Contoh ya, perempuan lihat hilal dengan kepalanya sendiri. Tentu dia nggak akan diterima oleh hakim kan? Karena apa? Karena dia perempuan. Tapi dia bagi dirinya sendiri harus puasa walaupun fasik. Karena untuk diri sendiri. Sementara kenapa disyaratkan adil? Itu karena untuk orang banyak. Tapi untuk diri sendiri walaupun fasik, kalau dia melihat hilal harus puasa. Karena diri sendiri kan nggak butuh adil. Seperti itu. Kalau untuk ibadah harus adil, orang yang fasik nggak pada sholat. Ya. Untuk diri sendiri kan nggak butuh adil. Baik. Wathani bil ikhbar bi ru'yatil hilal wa fi tafsil. Ada orang lihat hilal, terus dia bilang ke kita, saya lihat hilal. Orang ini tidak diterima qadhi. Wong dia nggak tahu qadhi, nggak tahu keadaan, dia orang di desa jauh dari qadhi. Tapi dia ngomong ke antum. Karena kita orang desa misalkan, ada teman kita lihat hilal, saya lihat hilal. Nah, pertanyaannya, kita yang diberitahu dia itu, kita wajib puasa nggak? Ya. Tafsil. In kanal mukhbiru mawthuqan bihi wajib as-shaum. Kita percaya sama dia, teman akrab, maka kita wajib puasa. Ya. Sawa'un awaqa'a fil qalbi sidquhu amla. Ya.
Jadi walaupun untuk berita itu sendiri bisa jadi yakin, bisa jadi agak ragu, tetapi orang yang ngomong itu menurut kita itu tuh orang yang baik, ya, orang yang jujur. Walaupun terkhusus berita hilal ini mungkin, wah masa ente tahu ru'yah sih ente, tetapi ya, itu wajib. Sawa'an waqa'a fil qalbi sidquhu amla. Amma idza kana ghairu mawthuq. Nah, tapi kalau orang itu menurut kita itu enggak baik, enggak jujur, terus dia bilang cerita, enggak wajib kita puasa, kecuali hati kita untuk berita ini kita percaya, maka kita wajib. Paham? Walaupun orang lain baru puasa besok, kita wajib puasa hari ini. Maksus, sifatnya ini relatif. Dia mautsuk bagi Pak Azhar, tapi enggak mautsuk bagi Pak Daru. Bagi Pak Daru enggak wajib puasa, bagi Pak Azhar wajib. Paham enggak? Makanya namanya ini ala sabil khusus. Yang ketiga, bidhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad. Ini kalau orang di penjara, enggak tahu bulan, enggak tahu hari, enggak tahu waktu sebagainya, dia ijtihad dah. Ini Ramadan dah puasa 30 hari. Faman istabaha alaihi dzalika kasama'i midfa'in mu'tadin aw ru'yati narin. Kama qala sahibus midfa' itu artinya meriam. Ru'yati nar api, seperti orang berada di hutan. Di negaranya itu punya kebiasaan kalau ada meriam berarti masuk Ramadan. Nah, dia dengar meriam, oh berarti Ramadan. Padahal itu meriam tahun baru Muharram misalkan. Tapi nggak apa-apa, ijtihad kan dia nggak punya apa-apa di dalam hutan. Seperti itu. Taib. Kama qala sahibu Safwati Zubat, yajibu shaumu Ramadhana bi ahad amrayni bi istikmali Sya'ban al-adad aw ru'yatil adli hilal asy-syahri fi haqqi man duna masiril qasri. Masailu fi ru'yatil hilal. Ini ada beberapa masail fi ru'yatil hilal. Baik. Shama rajulun 30 yawman biqauli man i'taqada sidquhu. Fahal yajuzu lahu al-fitru ba'da an yasuma 30 yawman wa in lam yara al-hilal. Tadi, contoh tadi. Pak Azhar puasa dan mulai puasa itu masuknya karena temannya tadi yang dia percayai tadi. Walaupun orang lain belum pada puasa. Kemudian dia sudah dapat puasanya 30 hari. Orang yang lain dapat berapa berarti? Masyarakat umumnya 29. Tapi dia dah 30 karena dia mulai duluan. Karena dia memang wajib mulai duluan. Wong teman yang cerita teman yang jujur kok. Menurut dia. Nah, ketika dia sudah puasa 30 hari, dia nggak lihat hilal. Dan orang mayoritas baru 29. Pertanyaannya, apakah dia wajib puasa 31 hari? Atau cukup 30 hari? Ya, sementara orang banyak ini tentu lebih meyakinkan. Dia belum lihat hilal, baru 29. Kemungkinan ini masyarakat masih 30. Berarti dia 31 atau 30. Padahal bulan Arab itu 30 hari maksimal. Nah, ini masalah di situ. Inda Romli, ya juzul fitru inda Romli khufyatan. Imam Romli mengatakan, makan yang penting sembunyi-sembunyi. Karena sudah 30 hari. Gak ada puasa 31 hari. Ya. Kata Imam Romli boleh makan. Wa inda Ibnu Hajar la yajuz. Li'anna dzalika laysa bihujjatin syar'iyyah bi khilafi ikhbaril adli wa qad shama ihtiyatan al-imsak ihtiyatan. Syuf. Kata Imam Hajar, dia enggak puasa. Karena enggak mungkin puasa 31 hari. Tapi dia enggak boleh makan. Secara wajib enggak boleh makan. Kalau makan dosa, walaupun enggak qadha tapi dosa. Apa? Ihtiyat. Sebagaimana dia memulai puasa dengan ihtiyat, dengan kehati-hatian kan? Karena orang yang cerita kan dia percaya itu. Maka dia juga di sini harus ihtiyat. Ya. Pilih mana? Ramli bin Hajar. Ramli. Khufyatan tapi jangan terang-terangan. Ya. Tetapi kayaknya kita gak akan pernah ngalami ini. Gak akan pernah ngalami ini. Ya, seperti itu. Yang ada sama-sama gak tahu hilal atau enggak. Pada lihat TV One sidang Kemenak, ya. Seperti itu. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua. Lau safara rajulun min baladihi akhira yaumin min Sya'ban muftiran li adami ru'yatil hilal
orang safar dari Indonesia di tanggal misalkan tanggal 30 Sya'ban, ya, dalam keadaan tidak berpuasa. Artinya terbang dari Soekarno-Hatta dalam keadaan tidak berpuasa 30 Sya'ban. Karena kenapa? Kenapa tidak puasa? Ya karena memang di Indonesia nggak ada ru'yah, sehingga 30 hari istiqmal, puasanya besoknya lagi. Nah, dia terbang tuh tanggal 30 Sya'ban dalam keadaan nggak berpuasa. Li'adami ru'yati al-hilal ila baladin akhar, terbang kemana misalkan dari Indonesia ke Eropa itu misalkan. Wa wajada ahla shaimin, sampai Eropa sudah puasa karena udah hilal. Misalkan sudah puasa, sampai sana udah puasa. Dan dia ini enggak puasa. Kenapa enggak puasa? Dari negaranya masih tinggal 30. Makan, nyam-nyam. Enggak ada tabiat juga. Tapi ketika sampai negara dia, Eropa atau Amerika, itu mereka udah pada puasa. Udah hari puasa di sana, ya, karena udah hilal, karena setiap negara kan hilalnya beda. Famal hukmu, ya, apa hukumnya? Apakah dia mengqadha hari itu atau apa? Aw bil aks itu apa? Dia musafir dalam keadaan berpuasa karena udah hilal ke negara yang ternyata di negaranya masih 30 Sya'ban. Dia udah puasa, udah tabiat, tapi negaranya belum hilal. Jadi negaranya masih 30 Sya'ban. Di Indonesia 1 Ramadan, negaranya masih 30 Sya'ban. Ya, jadi dia nggak berpuasa, di negaranya udah puasa. Atau dia berpuasa, di negaranya nggak berpuasa. Di negara yang dia itu. Apa hukumnya seperti ini? Famal hukmu kadzalik. Naam. Taib. Idza wajadahum shaimin. Ini yang pertama ya. Negara yang pada puasa. Wajaba alaihi muwafaqatuhum. Jadi ikut puasa. Wa idza wajadahum muftirin fayuftiru inda ramli wa la yuftiru inda. Yang keadaan kedua. Ya, yang keadaan kedua. Ya. Yang keadaan kedua itu kata Imam Romli, kan kita puasa dari Indonesia tuh. Sampai negara lain belum puasa misalkan. Kata Imam Romli, makan saja enggak apa-apa. Sebelumnya juga Imam Romli makan. Ya. Ya. Kata Imam Hajar harus melanjutkan puasa. Kata Imam Hajar, li anna saumahu i'tamada ala yaqini ru'yah falam yajuz mukhalafatuhu bi mujarradi wusuli ila baladin akhar. Suf. Idza wajadhum, ini yang harus kita cari ini, kawan. Apabila kita di Indonesia belum puasa terus sampai ke negara yang sudah berpuasa. Ya. Ini kan wajaba alaihi muwafaqatuhum. Ya, muwafaqatuhum ini ada dua makna. Muwafaqatuhum itu bisa diartikan kita ngikuti mereka. Mereka nggak makan ya kita nggak makan. Tetapi kan kita nggak ada niat puasa. Nah, makanya di dalam surah ini puasa 1 hari itu kita qadha. Paham ya? Kita qadha. Kita betul nggak imsak, tapi kan kita nggak ada niat. Mereka sudah misalkan puasa sampai jam 12 siang misalkan. Nah, kita muwafaqah tapi sejak jam 12 siang. Maka itu kan bukan puasa, belum niat, belum apa-apa. Nah, tapi berarti diqadha itu. Diqadha. Ya. Taib. Nah, kalau ini kata yang kedua ini wadih lah. Fayuftir ya, yuftir. Enggak apa-apa kata Imam Romli. Ya, kalau Imam Hajar enggak boleh iftar. Kalau iftar diqadha juga. Menurut Ibnu Hajar tadi. Yang ketiga, law safara rajulun min akhar yaum, law safara rajulun min baladihi ila baladin akhar. Ya, law safara rajulun min baladihi akhir yaumin min Ramadan shaiman. Saya dari Indonesia ini puasa. Tanggal 30 Ramadan. Kan pasti puasa, belum ada hilal misalkan. Li adami wal hilal. Au kana muftiran, atau saya safar tanggal 1 Syawal karena udah hilal. Jadi puasanya cuma 29 hari. Aw wajadahum shaimin wa huwa muftir. Atau misalkan safar ya, dan kita menemukan tempat kita safar itu pada puasa dan dia sudah enggak puasa. Ya tadi, puasa cuma 29 hari. Sudah Syawal, sementara negara yang dia sampai itu masih 30 Ramadan. Di Indonesia udah 1 Syawal, di negara yang kita tuju masih 30 Ramadan. Masih pada puasa.
Bagaimana hukumnya? Fi kiltal halatain yajibu alaihi muwafaqatum ala sah li'annahu sara minhum. Di dua keadaan, baik di keadaan pertama ya, yang mana dia shaiman ya, terus muftir ikut iftar. Di keadaan kedua yang dia iftar ikut puasa. Berarti kalau hari itu misalkan dia belum iftar ya diqadha hari itu. Paham? Ya, ini nanti diulang-ulang ini karena ini masalah yang ini mirip. Ya. Sunanus shaum Ramadan. Sunanus shaumi Sunanus shaumi wa sunanu Ramadan ya. Sunanus shaumi wa Ramadan. Taib. Takjil fitri idza tayaqqana al-ghurub. Menyegerakan berbuka apabila yakin sudah terbenam. Bi khilafi ma idza syakka wajib fayajibu alai an ya'mala bil ihtiyat wa yu'akhkhirul fitrah. Ingat ikhwah, kalau kita ragu sudah maghrib atau belum, itu enggak sunah takjil. Sunah takjil itu kalau yakin. Ya. Itu ini ada kipas di sini kan? Ambil Zat. Kipas yang itu loh. Yang berdiri itu enggak ada toh? Udah diambil. Yang bukan. Diambil ya. Ya udah. Baik. Ini kalian pada belum mandi kayaknya. Baik, selanjutnya. Yang kedua, as-suhur walau bijur atima, walaupun dengan 1 gelas, itu sunnah. Wa yadkhulu waqtu suhuri min muntasafil lail, dari pertengahan malam. Pertengahan malam ya berarti dari jam 11. Itu sudah boleh sahur. Ya, seperti itu. 3, ta'khirus suhur bihaitsu la yafhushu ta'khir wa yumsiku nabdan 'anil akli qabla al-fajri binahwi 50 ayatan ay rubusah. Jadi disunahkan misalkan subuh jam 4. Disunahkan sahur jam setengah 4. Jam 4 kurang seperempat sudah berhenti. Ini sunnah. Jadi antara akhir sahur dengan adzan subuh 15 menit atau 50 ayat. Nah, itu sunnah. Ya, seperti itu. Ini masalah penting ikhwah. Barang siapa rumahnya dimatikan lampu, kordennya ditutup, kipasnya kenceng, selimutnya tebel, musim hujan, ya kan? Bangun-bangun. Dia ragu ini kayaknya udah jam 6 kayaknya. Tapi daripada tahu jam 6, udah tetap gelap, minum. Terus dibuka, bener jam setengah 6, itu batal puasa hari itu. Harus diqadha. Ya. Karena dzon apabila terbukti bersalah, terbukti tidak benar, itu enggak ada ibrah, maka tetap qadha. Jadi jangan terus kan saya enggak tahu, saya kiranya masih sahur. Enggak. Kiranya masih sahur itu enggak apa-apa kalau itu berlanjut sampai jam 6 sore. Tapi kalau dengan dibuka korden langsung jelas, jamnya jelas, ya udah qadha. Hari itu berarti enggak ada puasa. Ya, karena takut enggak sahur, lemes, malam belum makan, ketiduran, kalau dibuka gordennya ketahuan telatnya, ya. Tutup terus biar kelihatan gelap. Baik. Selanjutnya, kama qala sahibu safati zubat wa sunna ma'il mil gurubi yuftiru bisur'atin wa aksuhu tasahhuru, artinya bisur'atin ay ta'jilul fitri, aksuhu ay ta'khirus sahur. Al fitru ala rutabin witra, ya disunahkan witir dengan rutab. Tapi kan kita jarang rutab, kita Indonesia ya. Jadi ada yang mengatakan tapi ini enggak benar. Sunnah berbuka dengan kurma, tapi yang wajib dengan mendoan. ini apa namanya? Tapi rutab ini di kita jarang. Ya, makanya fa'il lam yajid fa busrin. Busrin juga jarang. Busrin itu kurma. Fatamrin, tamrin jarang juga. Banyak sih tapi enggak semua punya. Tapi fama'i zamzam lebih jarang lagi. Fama'in fahulwin fahalwa. Fama'in air putih banyak. Fahulwin air manis kolak banyak. Fahalwa manisan
roti, Silver Queen, Bang Bang, Top, Mil apa namanya? Mil Mil kita. Saya selanjutnya. Famin rutab falbusri fatamri zamzamin fama'in fahulwin thumma halwa lakal fitru. Taib. Al halwa huwa mamasatun nar. Ya artinya yang roti-rotian, coklat-coklatan, biskuit-biskuitan. Ya, seperti itu. Marjan itu ini masuk ke sebelumnya halwani fahulwin. Ya, fahulwin. Taib. Ya. Al-hulwu malam tamasuhun naru kal asal. Emang marjan digoreng emang. Ya. Al-hulwu malam tamasuhun nar. Al-halwa mamasatuhun nar. Al-ityan bidoa il-iftar wa huwa Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu dhahabat dhama'u wa ibtalatil uruq artinya apa urat-urat itu basah wa thabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli wa yad'u bima sya'. Dan ini perlu diketahui bahasanya waktu berbuka itu adalah waktu mustajab. Taktirus shaimin, taftirus shaimin lima fi min ajli kabir. Ini juga penting ikhwah. Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqas min ajri shaimi syai'a. Orang yang memberikan iftar orang yang berbuka itu seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Baik, al-ightisalu minal janabati qabla al-farji khurujan minal khilafi wa likay yabda'a saumahu tahira. Ini masalah khilafiyah, walaupun khilafnya enggak qawi. Yang melihat ini Sayyidina Abu Hurairah. Jadi kalau orang mimpi basah kemudian enggak sempat mandi wajib, kemudian adzan subuh, tetaplah puasa. Ini madzhab jumhur ulama, enggak mempengaruhi junub, itu enggak mempengaruhi kesahannya puasa. Yang penting udah niat di malam hari. Nah, tetapi sebagian seperti Sayyidina Abu Hurairah itu melihat bahwasanya kalau belum mandi maka hari itu puasanya diqadha. Tapi ini bukan jumhur. Tapi untuk keluar dari khilaf ini disunahkan kalau kita sudah bangun sebelum subuh itu mandi junub dulu. Agar kita memulai puasa dengan keadaan suci. Disunahkan, enggak wajib, disunahkan. Tapi pahalanya besar. Al-ightisalu kulla lailatin min lail Ramadan ba'dal maghrib liqiyan syatalil qiyam. Ini penting juga ikhwah. Ketika puasa itu setelah maghrib buka itu mandi. Setelah maghriban, iftar, mandi agar kuat tarawih, kuat qiyamul lail dan lain-lain. Qiraatul Quran, ya seperti itu. Al-muhafadzatu ala salati tarawih min awlatin ila akhir lailatin. Ini tarawih ini juga sunnah yang pahalanya besar, itu qiyamul lail. Ya. Jangan kita meninggalkan tarawih. Walaupun kalau nggak bisa jamaah minimal tarawih sendiri. Ya. Makanya ada istilah kita itu menabur benih di bulan Rajab, menyiram benih di bulan Sya'ban, memanen di bulan Ramadan. Orang yang belum membiasakan ibadah taubat, wirid, sholat, qiraatul Quran di Rajab dan di Sya'ban, nanti Ramadan dia akan keteteran. Maka kalau kita ingin membulu Lailatul Qadar itu sejak sekarang. Sekarang ini masih Rajab kan? Akhir-akhir Rajab. Nah, kita sekarang ini perbanyak untuk latihan sholat sunnah, latihan baca Quran, latihan bangun malam. Walaupun cuma 2 rakaat 1 juz. Nanti pas Sya'ban ditambah sedikit sehingga ketika Ramadan kita sudah siap untuk memburu Lailatul Qadar. Di situ nanti kita berdoa, minta istri yang sholihah, ya, yang sudah beristri semoga yang sudah jadi lebih sholihah lagi. Ya, ya, ya itu di hati ya. terus semoga diberikan belajar yang ini. Setelah ini kan pada bingung nih mau lanjut kemana, pada bingung semua kan, pada galau. Nah diberikan pintu biar nggak galau mau lanjut kemana, mau buka bisnis apa ya, seperti itu. Ini kan semuanya nanti di Ramadan kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala itu mustajab. Ramadan itu mustajabnya banyak sekali. Pas buka mustajab, pas qiyamul lail mustajab,
Terus asrul awakhir mustajab. Mustajab semuanya di Ramadan. Ya, makanya sangat iman-iman sekali kalau di Ramadan kita pakai untuk aktivitas seperti bukan Ramadan. Enggak. Masa Ramadan masih touring? Ramadan ya beribadah, berdoa. Ramadan masih dolan. Ya, ini kenapa? Karena enggak membiasakan ketika Rajab dan Sya'ban. Loh, ulama itu sebenarnya lebih ekstrim lagi. Sejak pertengahan 6 bulan sebelum Ramadan itu persiapan. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan itu persiapan untuk Ramadan. Nah, tapi ini di Rajab sama Sya'ban aja lah. Ya, sekarang kita masih Rajab. Makanya Sya'ban ini besok kita pelatihan. Ya, biar nanti Ramadan sudah fix. Kita hanya mengajukan proposal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi itu penting ikhwah ya. Kemudian al-muhafadzatu ala salati tarawih min awwali lailatin ila akhiri lailatin. Qala alaihi salatu wassalam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Fadilah yang besar sekali. Kalau dengan fadilah besar ini kita enggak kepengin, madza faidatuna min talabil ilmi? Mafi faidah. Membaca sebuah fadilah besar, hadisnya muttafaq alaih. Terus kita enggak tergerak hati kita. Mafi faidah. Kan? Mafi faidah. Kita ngaji mafi faedah. Kalau kita membaca fadilah seperti ini, sahihnya kayak gini, maknanya wadih kayak gini, tapi nggak tergerak untuk mendapatkan maghfirah ma taqaddama min dhanbi. Nggak ada tergerak untuk nah, berarti mafi faedah. Berarti ilmunya kita fi kardus wal karton. Ya, belum fi sudur. Masih fi sutur seperti itu. Wal maksud bi qiyami Ramadan salatu tarawih. Kemudian ta'akkudul muhafadzati ala salatil witri. Ini penting ikhwah. Salat qabliyah subuh sama salat witir ini. Itu ulama ada yang mengatakan kalau sampai meninggalkan 7 hari atau 1 bulan berturut-turut ini tidak diterima syahadatnya. Nah, hati-hati. Makanya sebelum tidur minimal lah 1 rakaat sambil duduk udah. Kalau malas berdiri sah loh. Kalau memang ini imannya itu memang kayak kerupuk ayam. Ya, jadi witir sama qabliyah subuh. Qabliyah subuh ini juga penting ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak pernah meninggalkan qabliyah subuh dan witir safaran atau hadaron. Baik ketika tidak safar atau ketika safar. Ini menunjukkan akan muakatnya ya. Qabliyah subuh, witir. Bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan witir itu wajib. Ya. Tapi bukan fardu, wajib. Mereka membedakan antara fardu dan wajib. Ya, jadi ala kulli hal ini witir. Jadi mencoba witir sama qabliyah subuh ini jangan ditinggalkan. Ya, seperti itu. Kemudian ya, ketika Ramadan witir ini lebih muakkad lagi. Sebelum Ramadan sudah muakkad, ini jadi muakkad lagi. Wa yahtassu witr Ramadan bi thalathi khususiyat. Dan witir di Ramadan ini ada beda dengan selain Ramadan. Yang pertama, witir itu tidak disunahkan jamaah, tapi mubah. Ya, tetapi ketika Ramadan jamaahnya sunnah. Nanti ini kita jamaah witir sama santri ya, Ustaz Azhar, itu mubah. Salatnya sunnah, tapi jamaahnya ini mubah. Tapi kalau di Ramadan sunnah. Kemudian witir itu disunahkan karena qiyamul lail itu baina-baina, sir di bawah jahar. Tapi kalau Ramadan jahar. Yang ketiga, disunahkan witir itu kunut. Witir 16 sampai 30 Ramadan. Kunut kayak kunut subuh itu. Allahumma hdina fiman hadi ila akhiri. 11 disunahkan. Nah ini penting sekali dilatih dari sekarang. Ya. Disunahkan al-ikthar min tilawatil Quran wa bitadabbur. Wa qad warada fil athar Ramadhanu syahrul Quran. Dan ini enggak bisa kita baru mulai baca Quran banyak ketika Ramadan. Harus dari sekarang. Ya. Saya pernah dengar kata-kata itu bagus sekali. Orang yang membaca Quran banyak dan tetap itu dia hidupnya akan lurus sendiri tanpa dia bikin planning. Dalilnya inna hadzal Qur'an yahdi lillati hi aqwam. Itu. Ya. Dan itu sudah terbukti lah. Ya, seperti jadi baca Quran banyak itu kita akan lurus sendiri, diluruskan sama Allah. Ya, coba aja, enggak percaya ya.
Seperti itu. Selanjutnya, al-ikthar minas sunan, rawatibis salawat, salatul duha, tasbih al-wal awabin. Al-awabin ini salat bainal maghrib wal isya kama qala Imam Ghazali fi bidayatil hidayah. Tasbih ini ma'ruf, salatul tasbih, duha ma'ruf. Jadi sama ikhwah, qobliyah ba'diyah itu kalau kita nggak biasakan itu males loh. Padahal kita udah baca Jalalain ya. Dalam hadis sahihan dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila shalah. Nabi itu kalau punya hajat apapun langsung salat. Mengamalkan firman Allah wasta'inu bisabri wassalah. Ya. Salat sunnah, baca Quran, salat jamaah, ini semuanya suplemen yang paling tarekat yang paling mantap lah. Ya. Ya, ijazahnya langsung dari langit sana, Isra Mi'raj. Ya, jadi kita mengamalkan amalan-amalan itu sholat jamaah, qiraatul Quran, qiyamul lail, menjaga banyak sholat sunnah. Udah perbanyak sholat itu. Ya, seperti itu. Makanya ada sahabat Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya di Bulughul Maram hadisnya sahih ya, engkau nanti di surga dan surga engkau paling tinggi. Kita gimana bisa ikut sama engkau di surganya engkau? Iya, kalau kita masuk surga. Ya. Kalau kita nggak masuk surga. Kalau kita masuk surga pun kita belum tentu bisa di derajatnya engkau. Ya. Bagaimana biar kita bisa sederajat? Kata Rasulullah SAW, Ista'inu, makna hadisnya ya. Ista'inu ala dzalika bikathrati sujud. Ya. Berwasilahlah dengan banyak sholat. Nah itu sholat ikhwah. Sholat baca Quran. Udah itu tarekat itu. Jadi tarekat kita udah. Ya seperti itu. Jadi sholat baca Quran, nanti qiyamul lail. Sholat sunnah ya, sholat wajib dijaga jamaahnya, dijaga tepat waktunya, dijaga wudhu sebelumnya, toharohnya, sebagainya. Ya, nggak khusyuk, nanti khusyuk sendiri, Allah yang mengkhusyukkan. Ya, ya. Nggak sholat itu juga nggak akan menjadikan kita khusyuk. Ya. Ya. Kita sholat sunnah nggak khusyuk-khusyuk, nggak sholat sunnah itu lebih nggak akan khusyuk lagi. Ya. Maka sholat aja terus, nanti yang mengkhusyukkan itu biar Allah Subhanahu wa taala. Akan khusyuk sendiri nanti, yakin aja akan khusyuk sendiri. Perbanyak sholat yang penting. Seperti itu. Ya. Jadi saya masih ingat ya dulu tahun 2011, 2000 berapa ya? 2011, 2000 udah mau selesai ya. Mantap. Ya. Tahun 2011 atau 2000 itu zaman itu masih HP itu udah HP-nya masih HP Nokia itu ya, HP Nokia yang cuma bisa nelpon sama SMS lah. Ada teman-teman yang pada punya HP yang sudah Symbian. Symbian itu Nokia yang pencetannya kecil-kecil dulu. Sudah bisa YouTubean dia. Sudah bisa Google. Terus orang yang sudah bisa Google itu di depan Google terus. Ya. Ana bilang, kok bisa orang setiap hari depan HP, depan Google gitu? Kok bisa kecanduan Google gitu ya? Ketika itu memang orang yang bisa Google HP masih jarang sekali. Kebanyakan cuma bisa SMS saja. Ya. Ternyata ketika HP sudah touchscreen semua, itu Googlean semua. Ternyata karena kebiasaan akhirnya bisa juga khusyuk depan HP kan. Padahal awalnya tak kira nggak bisa depan HP khusyuk itu, ternyata bisa juga. Ini HP ya. Artinya kita tuh kalau kebiasaan nanti bisa khusyuk. Walaupun tanpa beli buku metode khusyuk, nanti khusyuk insyaallah. Apalagi ditambahi dengan ilmu itu lebih bagus lagi. Tetapi intinya sholat aja terus. Baca Quran terus, sholat aja terus. Ya, wong tadabur itu minimal itu adalah takzim, itu udah tadabur kok. Kita mengakui kebesaran Allah pas sholat dan pas baca Quran itu sudah tadabur. Ya, nggak harus kita harus hafal Ibnu Katsir baru tadabur, baru mau baca Quran dengan banyak. Harus hafal itu. Ya nggak hafal lebih wafat tuh. Ya. Minimal kan di akhir ayat Azizun Hakim, Sami'un Basir itu saja tadabur yang paham aja. Yang nggak paham udah dapat pahala udah. Ini kalamullah, tadabur itu. Ini ibadah, tadabur. Udah, jadi kayak gitu. Ya, baik. Selanjutnya
Al-iktsar minal a'malis shalihah kasadaqati wa silatirrahimi wa huduri majalisil ilmi wal i'tikafi wal i'timari wal iqbal 'ala Allah. Umrah, i'timar. Wal iqbal 'ala Allah itu seperti taubat. Taubat. Bihifdzil qalbi wal jawarih wa da'awatil ma'thurah, memperbanyak doa. Nah, ini waktunya Ramadan. Artinya kita baca ini ikhwah, itu kita untuk menyiapkan Ramadan itu kita fokus ibadah. Betul, salah satu metodenya biar Ramadan itu efektif. Jangan semua ibadah kita targetkan, itu kita akan ngedrop. Fokus di beberapa ibadah. Saya akan fokus di Quran, fokus di sunnah rawatib, sama fokus doa. Sudah. Itu perbanyak, biar nggak capek. Karena kalau semua, tapi intinya kitab ini kan memberikan kita opsi gitu loh. Dari ini yang sunnah ini kita memilih yang mana. Kita pilih yang kita mampu gitu loh. Kalau semuanya kan nggak mampu kita. Nah, kita penuhkan waktu Ramadan untuk hal yang itu, yang kita pilih tadi. Seperti itu. Al-istihadu fil ashril awakhir wa taharri Lailatul Qadri. Tahari itu artinya menghidupkan semua 10 malam terakhir. Ya, menghidupkan. Wa fi autariha akad, dan di malam-malam ganjilnya lebih akad. Ya, paling aman adalah 10 hari itu semuanya kita hidupkan. Taharril iftar al-halal. Ketika iftar juga diusahakan harus yang halal. Ya, lebih baik biasa tapi halal daripada enak tapi syubhat. Ya, taharril iftar ala halal kama qala al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir fi hadiyatis siddiq wa aftir alal halali ya talibal kamal at-tausi'atu alal iyal. Ini jamil. Sunnahnya pas Ramadan, suami nambah sangu ke istri. Nah, sunnah. Kalau nggak punya istri, ngapain? Ya nggak ada nambah sangu. Minta sangu adanya. Ya, orang tuanya suruh nambah sangu antum. Jadi atau si alat itu nambah jatah makan, nambah jatah lauk, nambah jatah sangu, itu sunnah itu. Tausiah alal iyal namanya. Nambah jatah. Tarkul lagwi musyatamah fa in syatamahu ahadun fayatadzakkaru biqalbihi annahu shaim. Ya, apabila dibilang syatam, diam aja udah. Ingat itu puasa. Faidatuhu, ya. Faidatun, kok faidatuh. Qala al-Imam Abu Hamid Ghazali Sahibul Ihya. Saum ada 3 macam secara hati. Yang pertama adalah saumul umum. Saumnya orang awam, yaitu berpuasa dari pembatal-pembatal puasa. Yang kedua, saumnya orang khusus, berpuasa dari bermaksiat. Yang ketiga, saumnya orang yang paling khusus, VVIP, berpuasa dari yang selain Allah. Walaupun yang mubah, walaupun yang makruh, yang penting cuma untuk Allah semuanya. Ya, dikatakan gini, tarku ma la yanfa' fil akhirah dinamakan dengan zuhdun. Tarku al halal khasyatal haram dinamakan wara'. Jadi zuhud ini makamnya lebih tinggi dia. Jadi meninggalkan yang tidak bermanfaat di akhirat. Apa yang tidak bermanfaat di akhirat? Hal yang mubah, baik itu mengantarkan ke makruh atau tidak, itu nggak bermanfaat di akhirat karena nggak mengandung pahala. Maka itu orang zuhud. Kalau orang warok itu meninggalkan yang mubah, tapi mubah yang takut menjadi wasilah ke yang makruh atau yang ke haram. Ini orang warok. Berarti orang zuhud ini lebih di atasnya warok. Karena dia meninggalkan yang mubah mutlak. Yang penting kalau nggak mengandung pahala nggak saya lakukan. Nah, ini saum khawasil khawas, itu meninggalkan apa yang selain Allah. Selain yang mengandung pahala itu dia tinggalkan. Walaupun itu mubah. Walaupun itu mubah dan tidak berbahaya. Baik. Makruhatus saum tsamaniyah. Yang pertama al-alku. Al-alku itu semacam permen karet tapi nggak ada rasanya. Biasanya orang Arab itu untuk riyadatul fam faqat. Ya, seperti itu. Al-alku ay madghuhu biduni an yanfasila minhu syai'un ilal jawfi wa illa sara muftiran. Dengan syarat ini tidak ada yang lepas masuk ke perut. Dzauqut ta'am biduni hajatin ma'adami wusuli syai'in ilal jawfi wa amali hajatin fala yukrah. Mencicipi makanan tanpa ada kebutuhan itu makruh. Kalau ada kebutuhan itu tidak makruh. Tentu semua ini kalau nggak sampai ke perut, ikhwah. Ya, mencicipi makanan. Baik. Al-ihtijam, bekam itu makruh. Seperti bekam itu makruh.
Wa huwa ikhrajud dam fayukrahu khurujan minal khilaf li'annahu yurithu dha'fa kama tukrahu lal hijamah wa yukrahu lahu an yahjuma ghairahu. Makruh bekam dan makruh membekam. Ya, ini makruh. Majul ma' ba'dal iftar. Ikhrajuhu minal fam fayadhabu ma bihi min barakatis saum. Qala sahibuz zubat wa yukrahul alqu wa daukun wahtijam wa majuma inda fitrin min siyam. Jadi terkadang ada orang pas buka itu dia kumur-kumur untuk menghilangkan kayak bekas selama puasa seharian. Itu makruh. Sunahnya itu yang bekas itu dilek. Seperti itu, makruh. Al-ghuslu bil inggimas walul kana al-ghuslu wajiban. Mandi dengan cara menyelam, makruh. Ditakutkan masuk air. As-siwak ba'da zawal, siwak atau sikat gigi setelah zuhur, makruh. Li'annahu yudhibu raihatal fam, khalufa famis shaimi. Waqtar Imam Nawawi adamul qara. Imam Nawawi mengatakan enggak makruh di Zubat. Amastiyaku shaimin ba'da zawal faqtira lam yukrah wa yahrumul wisal. Kemudian total berapa ikhwah? Ya, kita baca sampai 450 lah. Biar sisa 15 halaman. 2 majelis. Ini udah berapa jam nih? Wis, lama juga ya. Mantul. Ya. Kathratus shiba'i wa naum. Banyak kenyang dan banyak tidur pas malamnya. Makruh. Ya. Wal khawdhu fi ma la ya'ni. Ya, melakukan yang tidak ada maknanya. Li'anna dzalika yudhibu fa'idatas shaum. Tanawulu syahawatil mubahah minal masmumat wal mubsarat awal masmuat. Ya. Masmumat itu nyium-nyiumi parfum. Mubsarat melihat syahwat mubahah, melihat pemandangan. Awal masmuat ya, mendengarkan apa? Nasyid. Syahwat mubahah. Ya, kalau muharramah ya jelas haram. Ya, ini dimakruhkan memperbanyak gitu loh. Seperti itu. Taib. Ini kayaknya. Ini hari apa, ikhwah? Sabtu. Ahad besok ana ada ngisi. Senin ada kumpul. Insyaallah Selasa. Ya. Selasa insyaallah kita hatam, insyaallah naktafi bihada. Dah terlalu lama, kasihan. Kasihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.